Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raka Firmansyah, Nurul Hasanah, Bella Kurniawati, yakni saya sendiri, Wahyu Handayani, Hidayatullah, Siti Nur Amelia, Andi Prayogo, Muhammad Zaka Amar, Alif Laili Fitria, dan juga Rian Mukti Saputra. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan dan perekonomian. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Masalah ketenagakerjaan terjadi karena adanya perubahan jumlah penduduk. Dan untuk mengetahui jumlah penduduk, maka dilakukanlah sensus penduduk. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk dua usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah pensiunan, para lansia, dan anak-anak. Konsep ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa perhubungan pekerjaan, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dalam tenaga kerjaan yang termasuk adalah penduduk. Penduduk ialah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk meliputi warga asli dan warga asing. Dalam penduduk memiliki dua konsep, yakni adalah penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja ialah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 6 tahun atau lebih yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Yang berikutnya adalah penduduk bukan usia kerja. Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, yang masih mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Dalam penduduk usia kerja ada dua macam, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan ketentuannya menurut pemerintah di Indonesia ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, mereka yang minimal berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Namun tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan atau pensiunan. Yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia produktif 15 tahun ke atas yang bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Dalam angkatan kerja dibagi menjadi dua, yakni adalah bekerja dan pengangguran. Bekerja ialah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Kesadaran untuk melakukan aktivitas dan
paham akan tujuan yang akan diraih merupakan hal yang penting dalam bekerja. Tujuan dari bekerja sendiri ialah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dirinya. Yang pertama, penduduk adalah sumber daya manusia perekonomian dalam bentuk tenaga kerja yang dianggap produktif secara ekonomi. Yang kedua, penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Yang ketiga, batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang keempat, dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang kedua, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak mampu atau tidak sedang mencari pekerjaan, misalnya ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Angkatan kerja dibedakan menjadi 2, yakni 1. Bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Bekerja dibedakan pula menjadi bekerja penuh, yakni minimal 35 atau 40 jam per minggu. Sedangkan setengah pengangguran bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja penuh. Yang kedua, seseorang dikatakan menganggur apabila memenuhi syarat berikut. A. Sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. B. Sedang mempersiapkan suatu usaha. C. Tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin memiliki pekerjaan. D. Sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. 1. Tenaga kerja terdidik, contohnya pengacara, dokter, dan guru. 2. Tenaga kerja terlatih, contoh apoteker, ahli bedah, dan mekanik. 3. Tenaga kerja tidak terlatih atau terdidik, contoh kuli, buruh angkut. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ada berbagai masalah ketenagakerjaan. Salah satunya yakni ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia didorong oleh berbagai faktor. Yang pertama yakni rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua yakni jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran.
Padahal harapan pemerintah semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Yang ketiga yakni persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Yang keempat, yakni pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Dengan demikian, pengangguran akan semakin banyak. Ada berbagai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan atau ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Dengan peningkatan kualitas penduduk dimaksudkan adalah peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Yang kedua yakni dilakukan penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mempunyai penyerapan tenaga kerja yang banyak, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yakni pengendalian pertumbuhan penduduk ditempuh antara lain melalui gerakan keluarga berencana untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dalam persebaran penduduk, program transmigrasi di masa depan lebih diarahkan pada transmigrasi swakarsa. Pembangunan kependudukan dikaitkan pula pada pertimbangan pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, sehingga mobilitas dan persebaran penduduk selaras dengan kesempatan kerja dan pembangunan daerah. Indikator ketenagakerjaan. Yang pertama, rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Yang terakhir, tingkat produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya, hubungan ketenagakerjaan dan perekonomian. Ketenagakerjaan dan perekonomian sangat berhubungan erat. Tenaga kerja yang telah bekerja akan meningkatkan output atau produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kontribusi utama dalam naiknya pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka jumlah tenaga kerja yang terserap juga akan naik. Tenaga kerja yang belum mampu memenuhi angkatan kerja berdampak pada penambahan pengangguran. Pengangguran inilah yang mengurangi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa ketenagakerjaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses pembangunan di Indonesia. Sudah saatnya pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perbaikan mutu para tenaga kerja, yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak, dengan mengubah sistem pendidikan yang lebih baik. Selain itu, harus banyak dikembangkan juga tempat-tempat untuk pelatihan kerja agar para tenaga kerja bisa mengasah kemampuannya terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Sehingga dengan pelatihan yang cukup, seorang tenaga kerja sudah akan siap jika suatu saat mendapatkan pekerjaan dan terjun langsung ke dunia kerja yang lebih nyata. Baik, Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai, cukup demikian presentasi dari kelompok kami mengenai ketenagakerjaan dan perekonomian. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan selebihnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang telah menyimak presentasi kami ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.